Dengan penuh rasa syukur ingin mempersembahkan sebuah sejarah singkat perkembangan pemberitaan Injil di Mamasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengenang kembali maksudnya Injil di Mamasa dengan berdirinya gedung-gedung gereja, khususnya gedung gereja pertama di Saleon, Tawalian, yang dinyatakan sebagai salah satu situs sejarah. Ingin berkewajiban untuk memperkenalkan kembali, karena sejak kami sekolah minggu pemuda, kami sangat aktif di jemaat ini, bahkan pernah menjadi guru jemaat di gedung gereja atau jemaat Tawalian. Selain itu juga memaparkan arti dan pemahaman tentang gereja. Walaupun hal ini jauh dari kesempurnaan dan bukan usaha yang mudah di dalam mendapatkan data, karena banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Namun satu harapan bahwa apa yang telah dicapai melalui perjuangan pemberitaan Injil dan persekutuan orang percaya yang telah terbentuk sejak dahulu tetap terpelihara. Pengenalan tentang masa lampau gereja merupakan faktor kesadaran dan suatu kenyataan bahwa pertumbuhan gereja adalah gambaran iman dari hasil-hasil yang telah dicapai oleh para pemberita Injil. Kita berkenalan dengan mereka pada samanya, mencoba mengerti Injil di dalam situasi mereka, dan mempraktikkan iman mereka dalam keadaan yang berbeda dari keadaan kita sekarang ini. Kita menyadari bahwa ada banyak kemungkinan untuk mewujudkan keselamatan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui pertemuan dengan orang-orang percaya dari zaman dahulu, kita dapat lebih terbuka untuk kekayaan yang dikandung di dalam Injil. Melalui sejarah pemberitaan Injil, kita dapat memperdalam pengetahuan dan pemikiran teologis kita. Apa yang dipikirkan dan dimengerti gereja bergumul dengan di berbagai tempat dan situasi tidak mungkin kita ulangi sendiri. Dengan menyelidiki apa yang telah dilakukan pada zaman dahulu, kita dapat menemukan ide-ide yang dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja sekarang ini. Samping itu dapat kita menjadi pendorong untuk menguji bidang-bidang teologi dalam gereja. Pemberitaan ini juga mengajar kita untuk kurang memutlakkan pemikiran teologis kita sendiri. Kita tidak berdiri sendiri, melainkan di dalam persekutuan sepanjang masa. Kesadaran generasi gereja merupakan kekuatan iman yang tidak goyah. Kesadaran dalam menerima Injil khususnya di Mamasa perlu disimak dan direnungkan, dapat digali maknanya, betapa giginya para pemberita Injil dalam pemberitaan. Kita juga bersyukur dengan adanya gedung-gedung gereja sebagai tanda persekutuan iman, tanda-tanda kerajaan Allah. Contohnya gedung gereja Tawalian merupakan gedung gereja pertama di Mamasa. Gedung gereja yang dibangun di atas Gunung Saleon, suatu peristiwa penting dalam sejarah pekabaran Injil di Mamasa. Pekabaran Injil di Mamasa pertama kali dilakukan oleh GPI, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pemberita Injil Gereformir Sendingbon. Pada tanggal 12 Oktober 1913 dianggap sebagai tanggal Injil masuk Mamasa. Pada saat itu, Pendeta Kip Van Belt mengunjungi beberapa distrik untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil sambil melakukan baptisan. Awalnya Pendeta Kip Van Belt membaptis orang sekitar 80 orang di Mamasa dan Nusa. Pada tanggal 21 sampai 22 April 1914, Kip Van Belt membaptis 523 orang di Ranteliang. Kemudian di Mamasa 1957 orang, diantaranya 3 pimpinan adat Paringme. Tanggal 24 April 1914 Orbo dilakukan baptisan sebanyak 1.605 orang. Lalu pada tahun 1915 baptisan dilanjutkan sehingga jumlah orang yang sudah dibaptis 12.000 orang. Pada bulan Juli 1916 Pendeta
bantu Hessing membaptis lebih dari 1.800 di daerah Pitu Ulun Nasalu PUS. Baptisan dilakukan pada umumnya dipercik satu persatu. Kemudian pada 1919 tugas pekabaran Injil diambil alih oleh Deputaten for the Buitenland Sending. Kemudian untuk urusan pekabaran Injil di negeri Belanda, beberapa orang diberi tugas untuk mengurus kepentingan usaha PI CGK. Dalam bahasa Belanda disebut Sending van de Christelijk Gereformeerd. Berkat usaha pekabaran Injil, ada beberapa orang yang mengalami keyakinan secara terbuka. Di antaranya adalah Sam Bombong di Tawalian 1920. Di Tawalian dibuka sekolah sending, yakni sekolah Alkitab, atau kursus bagi kaum wanita yang dikelola oleh Badan Pekabaran Injil. Adapun metode di dalam pekabaran Injil adalah: pertama, pemelayanan para guru sekolah minggu dan guru jemaat. Para guru merupakan tenaga tetap dalam penginjilan. Mereka sangat dekat dengan masyarakat dan disetarakan dengan pendeta. Yang kedua, pembinaan guru-guru untuk penginjilan. Pertama adalah konferensi, kursus dibuka di 3 tempat oleh pendeta Biker, yaitu Mamasa oleh pendeta Biker sendiri, di Lombok oleh daerah Ranta, dan Pana oleh guru Bombong. Kursus diadakan di 2 kali seminggu. Hari Rabu dilakukan metode dan bahan penyampaian khotbah. Hari Sabtu tentang pemantapan untuk persiapan minggu. Yang ketiga adalah pemberitaan firman melalui khotbah, percakapan, diskusi, dan sekolah minggu dan katekisasi bagi anak-anak. Ada sekolah minggu dan pemuda perlu ada katekisasi. Bahan-bahan untuk katekisasi adalah doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, dan ke-10 firman. Juga pengetahuan isi Alkitab, kemudian diterbitkan buku Pepatu Duka Peti. Yang berikut adalah buku-buku dan buletin. Buku-buku dibagikan dan dijual kepada para peserta dan para guru. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1934 terbit pertama kali majalah khusus bagi orang anggota jemaat namanya Petundan Surat Kareba Kasaranian di Lantondo. Terbitan Sending SGK di Mamasa dan Pitu Ulun Nasalu. Alat audiovisual, salah satu alat audiovisual adalah alat musik yang mengiringi paduan suara sekolah minggu dan pemuda, yaitu juga musik seruling bambu. Pendeta Biker menggunakan tower lantern, semacam proyektor, untuk memperlihatkan gambar-gambar Alkitab. Pendeta selalu melakukan perkunjungan di daerah pelayanannya di sekolah-sekolah dan jemaat. Pelayanan guru-guru Injil tanggal 29 sampai 30 Juni tahun 2008 diadakan konferensi bagi guru-guru di Mamasa, membahas dogma ajaran gereja, pemeliharaan rumah guru dan gedung sekolah, penyesuaian pimpinan dalam masyarakat yang sangat mengagumi anggota, mengagumi orang yang dianggap terhormat di dalam masyarakat. Guru Injil tidak terikat pada satu jemaat, tapi berkeliling dari kampung ke kampung untuk menyampaikan berita bagi yang belum Kristen. Pendidikan di sekolah kaum muda merupakan harapan masa depan. Di Mamas terdapat beberapa sekolah sending school yang disubsidi oleh pemerintah dan sekolah rakyat yang terdiri dari 3 kelas. Selain dari pengetahuan umum yang dipelajari, juga perkembangan rohani atau pelajaran agama sangat penting. Di Mamasa terdapat Perpoksul. Pada bulan Agustus tahun 1936 dibuka Hollands English
School atau HS, Sekolah Dasar Bahasa Belanda, sebagai bahan pengantar yang diprakarsai beberapa tokoh dari Toraja Mamasa dan Pendeta Biker. Yang menjadi kepala sekolah adalah Aceh Noru, guru sampai Sarungo dan sampai Pandin, keduanya berasal dari Makale. Tujuan adalah mendidik pemuda untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat. Kursus bagi para guru sekolah rakyat dilakukan selama 2 tahun yang diberi nama normal kursus. Kemudian pelayanan di bidang kesehatan. Pendeta-pendeta tidak hanya punya perhatian untuk kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Walaupun belum ada dokter waktu itu, tapi ada mantri pemerintah menyediakan ruangan poliklinik opname, yakni Bapak Porhuela. Tahun 1930 dibuka jalanan ke Mamasa sehingga pelayanan kesehatan dari Majene lancar. Menerima muda-mudi sebagai anak piara untuk dididik tentang budi pekerti. Bulan Desember tahun 29 Pendeta Beker mendapat berita bahwa Parenge Osangon mau mempercayakan anaknya Antomina dan beberapa perempuan lain untuk dididik oleh Pendeta Beker. Kursus bagi kaum wanita, Ibu Beker membentuk kelompok menjahit, membaca Alkitab, belajar berdoa khusus kebidanan, kursus bayi dan anak di Tauliat. Ketika itu juga Sembombong sangat aktif dalam pelayanan sehingga teladan Sembombong diikuti banyak orang, kemudian diutus ke Kupang mengikuti sekolah teologi Stopil. Selama Sembombong di Kupang terjadi gerakan yang kuat di Taulian sehingga menjadi jemaat yang cukup besar mulai dari Ranti Kamiru sampai Karyango dan penduduk di sekitarnya di Mamasa. Dan 1926 secara resmi CGK mengambil alih dari Mamasa dari GPI sebagai pelayanannya pada rapat Deputaten CGK tanggal 22 April 26 atas usus kertas Deputaten itu Pendeta J. Joglen memanggil seorang mahasiswa teologi ABK menjadi pendeta misioner. Jemaat Persum bersedia menjadi jemaat pengutus. Tanggal 15 September tahun 27 Deputaten CGK memutuskan Abiker diutus. Pada 30 Oktober 1997 Abiker tiba di Tanjung Priok, lanjutkan perjalanan mengunjungi beberapa kota di Jawa, kemudian ke Toraja sambil belajar bahasa Toraja di angin-angin tanah Toraja. Dalam tahun yang sama Sembombong lulus ujian Stopil di Kupang dan kembali ke Mamasa untuk melanjutkan pelayanan. Pendeta Abiker berangkat ke Mamasa pada tanggal 19 Januari 28. Waktu itu di Mamasa sudah terdapat hampir 30 sekolah dengan guru-guru asal Ambon, Manado, dan beberapa orang Mamasa. Para guru sekaligus sebagai guru jemaat yang jumlahnya 28 orang. Guru-guru yang dimaksudkan antara lain Eje Latihamalo, Sahuleka, Hakuntur, Hasronsong, El Soselisa, Eta Telepta, Pepatika Hatu, El Manusama, Tiamarwa, J. Lita Mahaputi, J. Si Rahaja, M. Teo Hutu, Deraranta, Empati Asina, dan Hati Pe, Ep Buntugayam, Ademalio Jepakiding, H. Pamilangan, S. Pampalebok, F. Sambolinggi, dan A. Undi. Guru-guru ini memegang peran yang sangat penting. Mereka setiap hari mendekati masyarakat dengan Injil. Di sekolah mereka mengajarkan bermacam mata pelajaran umum maupun agama, memimpin sekolah minggu, berkhotbah di gereja dan kumpulan-kumpulan dan pekabaran Injil di setiap kampung. Awalnya hanya ada 2 jemaat ketika itu, yaitu Jemaat Mamasa Kota dan Jemaat Tawalian. Jemaat Mamasa merupakan landasan tentara yang dikelola guru-guru asal Manado dan Ambon. Jemaat Tawalian adalah jemaat penduduk Lembang Mamasa
berkat kesaksian pemuda Sembombong dan usaha keras guru Ralti Hamalo, Kepala Sekolah Rakyat Tawalian. Sekarang kita mengenal bagaimana gereja pertama itu dibangun. Jemaat sangat membutuhkan tempat untuk berkumpul. Awalnya diadakan di sekolah-sekolah. Tapi setelah jemaat bertumbuh menjadi besar, perlu dibangun gedung-gedung gereja. Gedung gereja yang pertama di Mamasa dibangun di Tawalian. Orang-orang Kristen di sana menyumbang banyak pembangunan gedung gereja selama beberapa tahun. Pada setiap hari Pentakosta mereka menyumbang sebagian dari hasil bumi mereka untuk dana pembangunan gedung yang hasilnya beberapa ribu gulden. Selain itu, sumbangan-sumbangan dari jemaat CGGK di Belanda. Gedung gereja Tawalian itu dibangun di tempat khusus, yakni Saleung. Sebelumnya berdiri sebuah rumah keluarga Bombong tua. Keluarganya menyumbangkan tanah rumah keturunan itu sebagai tempat untuk pembangunan gedung gereja. Rumah mereka dipindahkan ke tempat lain, Tondo. Ini pendeta Beker. Peletakan batu pertama dilakukan oleh pendeta Abiker pada tanggal 16 Juni 1929. Di dalam fundamen dimasukkan surat piagam kayu. Untuk pembangunan gedung gereja ini diambil dari hutan sekitar Tawalian, Tatale dan Salulotong oleh pemuda dan kaum pria Tawalian. Kayu tersebut memerlukan banyak waktu untuk menjadi kering. Gedung gereja baru selesai dibangun pada bulan Desember tahun 1932. Pada tanggal 7 Desember 1932, gedung gereja ditabiskan dengan penuh sukacita. Jemaat-jemaat di Mamasa turut hadir dalam pentabisan ini. Prosesi pentabisan gedung gereja, acara pembukaan itu dimulai di gedung Sekolah Rakyat Tawalian di Bamba Tawalian, dipimpin oleh Eja Lati Hamalo menuju ke gedung gereja diiringi musik, orkes, nyanyian pujian dan lonceng gereja yang dibunyikan tidak terputus sampai masuk gedung gereja di Saleung. Pemimpin ibadah adalah Abiker. Dia membaca kitab Mazmur 27 ayat 4 dalam bahasa Toraja. Kemudian khotbah yang kedua adalah pendeta Helensi. Pertama Petrus 2 ayat 5 ayat pasal 2 ayat 5 dalam bahasa Indonesia. Lalu sesudah itu kata-kata sambutan oleh Parenge Benedictus Bentukaraeng di Tawalian, dan yang kedua adalah Sembombong. Pada jam 19, acara dilanjutkan dengan ibadah doa paduan suara dan beberapa kata sambutan dari tokoh-tokoh masyarakat. Adapun asas dari gereja yang dibangun awalnya adalah presbiteria. Tidak boleh ada jemaat atau pejabat gereja yang berkuasa atas jemaat atau pejabat lain. Bertitik tolak dari asas ini, maka para utusan atau pendeta-pendeta berupaya membina jemaat supaya berdiri sendiri. Pendeta-pendeta berupaya membina jemaat-jemaat supaya gereja dapat berdiri sendiri. Segera di tiap-tiap jemaat dibentuk majelis yang awalnya disebut kerat-kerat, yakni yang berjiwa misioner pemberitaan Injil. Perkembangan dan pertumbuhan pesat jemaat adalah karena karya kerat-kerat atau majelis muda. Menyusul pembangunan gedung gereja di jemaat lain seperti gereja di Padang atau Kota Mamasa. Peletakan batu pertama di gereja Batu Kota Mamasa bersama seluruh Parenge di Mamasa dilakukan
oleh seluruh orang-orang mamasa yang datang untuk melihat pembangunan peletakan batu pertama. Setiap perengi dan ketua-ketua adat memegang tali sebagai perjanjian mereka selaku tanda kebersamaan. Adapun isi pekabaran Injil, Allah yang benar, hanya satu Allah. Dewa yang lain termasuk nenek moyang tidak boleh disembah. Awalnya banyak orang merasa sulit waktu itu karena masih menyembah banyak dewa. Hubungan dengan nenek moyang dianggap sangat penting. Yang kedua, Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Orang di Mamasa sangat tertarik dengan nama Allah Kuasa yang mampu dan bersedia menolong dalam keadaan apapun. Karena menurut Allah yang dipercaya sebelumnya adalah sesuatu yang sangat ditakuti karena dapat membawa malapetaka. Yang ketiga, Allah sebagai Allah Tritunggal. Ketritunggalan Allah adalah sesuatu yang melebihi pikiran manusia. Namun demikian tidak ada perlawanan yang hebat karena dalam Allah ada unsur yang sedikit mirip dengan ajaran itu, yakni kepercayaan kepada tiga dewa yang ada di langit. Dewa Tome Tampa, Tome Kambi, dan Tome Mana. Nama yang lain adalah Lisunna Batara, Batara Tungka, dan Batara Lolo. Atas keyakinan itu mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka tidak lagi terjebak dalam ritus-ritus animisme. Mereka tidak membiarkan dirinya diatur oleh aturan-aturan yang kaku, tetapi mereka menerima roh kemerdekaan. Manusia adalah objek kasih Allah, yakni suatu ciptaan baru. Kristen yang sudah berdampak sangat mendasar di dalam segala macam tindakan terhadap keyakinan mereka kepada Yesus Kristus. Pertama, dalam pelayanan firman mutlak merupakan pusat ibadah Kristen. Keterjaminan pelayanan firman adalah tanggung jawab para pemberita firman. Ibadah gereja harus disusun menurut pola firman Alkitab. Ibadah yang tidak kaku, jemaat menanggap. Sebab itu pada tahun 1931 diadakan sidang klasis yang pertama Lembah Mamasa di Mamasa. Kemudian tahun 1932 didirikan klasis Pitu Ulun Nasalu PUS. Tahun 1935 didirikan klasis Tandalangan. Oktober 1937 didirikan klasis Tanda Saut dan klasis Kalumpang. Dengan berkembangnya jemaat-jemaat sampai ke Kalumpang, maka sangat perlu dipikirkan nama gereja-gereja yang ada di Mamasa. Nama gereja pertama yaitu jemaat-jemaat Toraja Kristen Protestan yang sekarang ini menjadi gereja Toraja Mamasa. Itu saja dulu yang saya bisa sampaikan, dan sebenarnya masih banyak yang harus dilanjutkan, tapi mengingat waktu saya sampai di sini dulu. Oke.